Indonesia mendesak agar perang dan tindakan kekerasan segera dihentikan untuk menghindari semakin bertambahnya korban manusia dan akar konflik tersebut, yaitu pendudukan wilayah Palestina oleh Israel, harus segera diselesaikan sesuai dengan parameter yang sudah disepakati PBB. Halo sob, banyak sekali yang ngebahas soal Indonesia bergerak membantu Palestina nih. Ada yang bahas soal logistik, ada yang bahas soal tentara, dan ada juga yang bahas soal senjata-senjata Indonesia jika dipakai untuk membela Palestina. Tapi hati-hati sob, dengan berita-berita yang akan membuat keruh suasana perang. Dan semoga netizen Indonesia bijak agar tidak salah mengerti bagaimana langkah yang bisa diambil Indonesia untuk Palestina. Kali ini Mimin bikin konten yang nggak ada hubungannya sama otomotif sob. Karena banyak sekali media-media yang ngebahas soal hubungan Indonesia dan Palestina. Thumbnail-thumbnail yang juga seolah-olah menerangkan bahwa Indonesia akan membantu Palestina, takutnya membawa opini bahwa memang boleh Indonesia ikut perang melawan Palestina, atau orang Indonesia ikut perang menjadi tentara di Palestina. Padahal, itu juga membahayakan Indonesia sendiri. Mari kita bahas selengkapnya tentang sudut pandang perang ini dan sejauh mana Indonesia bisa membantu Palestina. Hamas adalah sebuah organisasi politik dan militan yang berasal dari Palestina dan didirikan pada tahun 87. Selama Intifada pertama, melawan pemerintahan Israel di wilayah Palestina. Nama lengkapnya adalah Harokat Al-Muqawamah Al-Islamiyah, disingkat Hamas, kalau diterjemahkan menjadi Gerakan Perlawanan Islam. Nah, Hamas dianggap sebagai organisasi teroris oleh beberapa negara dan badan internasional, termasuk Amerika Serikat, Israel, Uni Eropa, dan lainnya. Tujuan utama organisasi ini mencakup pendirian negara Palestina merdeka di tepi barat dan juga jalur Gaza dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya, serta perlawanan terhadap penduduk Israel melalui perjuangan bersenjata. Hamas telah terlibat dalam banyak konflik dengan Israel dan telah meluncurkan roket serta melakukan serangan terhadap warga sipil dan target militer Israel. Di sisi lain, beberapa warga Palestina melihat Hamas sebagai gerakan perlawanan yang sah dan partai politik, karena Hamas juga memberikan layanan sosial dan juga memperoleh kekuatan politik di jalur Gaza melalui pemilihan. Klasifikasi Hamas bervariasi, tergantung pada sudut pandang dan sikap politik seseorang, tetapi banyak negara barat dan Israel menganggapnya sebagai organisasi teroris karena penggunaan kekerasan dan serangan terhadap warga sipil. Ya, dari penjelasan tadi, sepertinya berseberangan dengan sudut pandang Palestina. Tentu, karena memang Mimin sengaja cari materi dari internet yang memang basicnya pro-Israel. Namun, apapun itu, kita harus pintar-pintar dalam mencari artikel yang benar dari dua sudut pandang dan jangan terbawa isu semata. Nah, beranjak ke bab 2. Kapan sih Indonesia berteman dengan Palestina? Hubungan antara Indonesia dan Palestina telah terjalin kuat selama beberapa dekade. Awalnya, hubungan baik ini dimulai pada tahun 46 setelah kemerdekaan Indonesia. Dan Indonesia menjadi salah satu negara yang secara konsisten mendukung perjuangan Palestina untuk meraih kemerdekaan dan hak-haknya. Berikut adalah sejarah singkat hubungan Indonesia-Palestina. 1. Pengakuan kemerdekaan Palestina. Pada 19 Agustus 88, Indonesia adalah salah satu negara yang mendukung pengakuan Palestina sebagai negara merdeka. Langkah ini mendapatkan pengakuan luas dalam komunitas internasional dan menjadi tonggak penting dalam hubungan bilateral antara Indonesia dan Palestina. 2. Kontribusi kemanusiaan. Indonesia telah secara konsisten memberikan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina yang terkena dampak konflik, termasuk bantuan makanan, obat-obatan, dan dukungan medis. Indonesia juga mengirim misi medis ke Palestina untuk membantu korban konflik. 3. Dukungan diplomatik. Indonesia telah aktif di forum-forum internasional termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mendukung hak-hak rakyat Palestina. Indonesia selalu menekankan pentingnya solusi dua negara sebagai landasan perdamaian antara Israel dan Palestina. 4. Hubungan pemerintah ke pemerintah. Indonesia dan Palestina memiliki hubungan diplomatik yang kuat. Kedua negara telah menjalin kerjasama di berbagai bidang, termasuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan. 5. Bantuan pembangunan. Selain bantuan kemanusiaan, Indonesia juga memberikan bantuan pembangunan ke Palestina untuk membantu memperkuat infrastruktur dan kemampuan pembangunan di wilayah tersebut. 6. Dukungan terhadap PLO.
Indonesia mendukung Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO sebagai perwakilan sah rakyat Palestina. Kedua belah pihak telah menjalin kerjasama yang erat dalam konteks ini. Nah, hubungan Indonesia dan Palestina mencerminkan komitmen Indonesia terhadap prinsip-prinsip solidaritas internasional dan dukungan terhadap hak-hak bangsa yang memperjuangkan kemerdekaan dan kedaulatan negara. Indonesia terus mendukung perjuangan Palestina untuk mencapai kemerdekaan dan perdamaian yang berkelanjutan di Timur Tengah. Nah, apakah Indonesia akan mengirimkan bantuan personil untuk ikut berperang? Hati-hati sob dengan artikel-artikel kayak gitu, karena bisa membawa opini yang kurang tepat. Faktanya, Indonesia adalah negara yang bersifat netral dalam hal ini, atau zaman dulu bisa dibilang negara non-blok, tidak berpihak kemanapun, hanya berpihak kepada perdamaian. Jauh kemungkinan Indonesia ikut campur dalam perang Palestina dan Israel. Langkah yang paling bisa diambil adalah diplomasi dan penyeruan dalam rapat PBB yang sudah dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia. Tentu saja hal ini berlandasan dari adanya aturan kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Dalam hal ini tentu saja Indonesia bukan hanya dengan Palestina aja, namun untuk semua bangsa yang terjajah. Mengingat Indonesia sendiri adalah bangsa yang pernah terjajah. Namun, kedekatan keduanya memang Indonesia menaruh perhatian lebih untuk Palestina yang saat ini posisinya sedang dilanda perang. Meskipun banyak opini yang mengatakan itu sekelompok Palestina atau hanya Hamas saja, namun bisa dibilang hal tersebut adalah mewakili Palestina yang ingin merdeka. Tak hanya Indonesia, negara-negara lain pun sangat hati-hati dalam membantu Palestina, karena tujuan utamanya adalah kedamaian bukan peperangan. Hal tersebut sangat riskan jika nantinya malah akan mencetuskan perang dunia ketiga. Maka tentunya setiap negara akan mengambil Palestina sesuai dengan batasannya. Nah, bagi masyarakat awam, yang bisa kita lakukan adalah yang paling mudah dengan mendoakan saudara-saudara yang ada di Palestina. Selanjutnya, bisa ikut andil dalam memberikan bantuan kemanusiaan. Dan juga bisa ikut seruan-seruan untuk kemerdekaan Palestina. Namun, hati-hati, jangan juga meluas yang memicu pengaruh untuk keamanan negara Indonesia sendiri, sob. Cari uang aja udah sulit, jangan ditambah mempersulit mencari nafkah di tengah perang. Kira-kira itu yang bisa Mimin sampaikan. Sekian dulu dari Mimin. Jika ada sudut pandang lain, boleh diskusi di kolom komentar, sob. Semoga semua dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia, dan selalu damai di dunia dan akhirat. See you in the next video, dan pamit. Ciao!